Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim SMA Queen Al-Falah bersama saya Keisha Faustina Arifin sebagai pembicara pertama, Firdausi Nuzulia sebagai pembicara kedua, serta Zulfa Fadilatul Nabila sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, posisi kita kali ini adalah Dewan ini sebagai manusia yang bermoral akan mengedepankan kebahagiaan individu dibandingkan dengan standar kebahagiaan masyarakat umum. Dan untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap tegas bahwasanya kami menerima lahirnya mosi ini dengan didasarkan dengan 3 argumen utama. Argumentasi pertama yang didasarkan dengan landasan filosofis yang akan disampaikan oleh saya selaku pembicara pertama. Argumentasi kedua yang didasarkan dengan landasan sosiologis yang akan disampaikan oleh pembicara kedua, serta argumentasi ketiga yang didasarkan dengan landasan psikologis yang akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami berargumen, izinkanlah terlebih dahulu kami untuk mendefinisikan mosi kita kali ini, agar argumen dapat disampaikan secara konseptual dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan mosi kali ini, kata kunci pertama adalah manusia yang bermoral. Manusia yang bermoral adalah seseorang yang mengikuti dan memiliki prinsip-prinsip nilai-nilai etika yang dianggap baik dan benar dalam masyarakat. Ciri-ciri manusia yang bermoral antara lain memiliki integritas, empati, tanggung jawab, kedermawanan, kejujuran, rasa hormat, serta keadilan. Prinsip-prinsip ini bisa bervariasi tergantung bagaimana masyarakat tersebut memandangnya. Lalu yang kedua adalah kebahagiaan individu. Kebahagiaan individu seringkali dianggap sebagai kondisi emosional dan psikologis yang mencerminkan kepuasan hidup dan pengalaman positif. Meskipun definisi kebahagiaan bisa bervariasi tergantung pada orang yang memandangnya. Namun, beberapa aspek umum yang sering dianggap penting dalam mencapai kebahagiaan meliputi kondisi mental dan fisik yang sehat, pengalaman yang positif, hubungan sosial yang positif, pengendalian diri, serta kontribusi terhadap orang lain. Lalu yang ketiga adalah standar kebahagiaan masyarakat umum. Standar kebahagiaan masyarakat umum seringkali dianggap sebagai dimensi yang mencerminkan kesejahteraan kolektif dan kualitas hidup. Meskipun pandangan tentang kebahagiaan seseorang bisa bervariasi tergantung pada budaya, ekonomi, dan konteks sosial. Dewan juri yang terhormat, adapun isu yang melatar belakangi lahirnya mosi kita kali ini, yakni adalah adanya hak asasi manusia yang menjadi poin utama untuk menuntut kebahagiaan individu. Setiap individu memiliki hak asasi yang harus dihormati, termasuk hak untuk mencari kebahagiaan. Mengedepankan kebahagiaan individu berarti kita menghormati hak ini, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia yang terdapat pada bab 3 pasal 9 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir batin. Maka dari itu, kebebasan individu untuk mengejar kebahagiaan tanpa tekanan dari standar masyarakat umum adalah inti dari masyarakat yang demokratis dan bebas. Selain itu, kebahagiaan merupakan pengalaman subjektif yang bervariasi dari individu ke individu lainnya. Oleh karena itu, standar kebahagiaan masyarakat umum tidak bisa diterapkan secara universal seperti halnya hak asasi manusia tersebut. Jika dilihat dari perspektif etika, setiap individu bertanggung jawab atas kebahagiaan masing-masing. Mengedepankan kebahagiaan individu, mendorong tanggung jawab pribadi, dan pengembangan moral individu. Dengan mengedepankan kebahagiaan individu, kita menghormati keunikan dan keberagaman pengalaman kebahagiaan setiap orang. Terkait gagasan dan argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua kami. Kebahagiaan individu seringkali menciptakan energi positif yang meluas ke orang lain dan komunitas, menciptakan efek berantai yang mendukung kesejahteraan bersama. Dengan merawat kebahagiaan pribadi dan terlibat secara aktif dalam kegiatan yang bermanfaat, individu dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami menyetujui mosi kami kali ini, yaitu Dewan ini sebagai manusia yang bermoral akan mengedepankan kebahagiaan individu dibandingkan dengan standar kebahagiaan masyarakat umum. Dewan juri yang terhormat, apakah benar kita sebagai manusia yang bermoral akan mengedepankan kebahagiaan individu, ataukah kita sebagai manusia yang bermoral akan mengedepankan kebahagiaan masyarakat umum terlebih dahulu? Mari kita lihat dalam paparan argumentasi kami yang mana kami menyetujui mosi kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, untuk mendukung argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, maka saya akan menyampaikan pengembangan argumentasi yang secara sosiologis berdasarkan mosi kami kali ini. Yang pertama, kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh kebahagiaan individu. Ketika individu tersebut bahagia, mereka cenderung lebih berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
di mana individu yang bahagia cenderung lebih empatik dan mau menolong orang lain, dan hal tersebut dapat memperkuat kohesi sosial. Sebagai contoh, komunitas Pandawara yang terdiri dari individu yang memiliki rasa cinta terhadap kebersihan dan mereka merasa senang ketika melihat lingkungan itu bersih. Oleh karena itu, mereka dengan senang hati membersihkan lingkungan tersebut, dan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu pencegahan konflik, di mana mengedepankan kebahagiaan individu dapat mengurangi terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan masyarakat terhadap apa itu kebahagiaan yang sah dan diinginkan. Oleh karena itu, fokus pada individu mengurangi potensi terjadinya konflik yang disebabkan oleh upaya menyamaratakan standar kebahagiaan masyarakat terhadap semua anggota masyarakat. Dan yang ketiga adalah mencegah tirani mayoritas. Mengutamakan standar kebahagiaan masyarakat umum dapat menyebabkan tirani mayoritas, di mana kepentingan kelompok dominan menekan hak-hak individu. Oleh karena itu, fokus pada kebahagiaan individu dapat melindungi minoritas dan juga individu yang memiliki pandangan dan juga kebutuhan yang berbeda dari mayoritas. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, argumentasi penutup dan juga kesimpulan yang bersifat psikologis akan disampaikan oleh pembicara ketiga kami. Berdasarkan data World Happiness Report, Indonesia meraih skor 5,277 pada indeks kebahagiaan di tahun 2023. Dengan skor tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 137 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari 9 negara yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa angka kebahagiaan di negara kita cukup rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya angka kebahagiaan di negara kita ada di faktor psikologis, di mana generasi muda di zaman sekarang, khususnya Gen Z, sering sekali mengalami stres. Salah satu faktor penyebab stres adalah tekanan gaya hidup dari orang lain, sehingga menuntut mereka untuk mengikuti tren gaya hidup orang lain tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan argumen pendukung berdasarkan segi psikologis, berdasarkan pengembangan argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Namun sebelum masuk ke dalam argumen, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Kebahagiaan individu dimaknai sebagai perasaan senang dan puas dalam kehidupan dan pengalaman. Kebahagiaan terkait dengan hubungan yang positif, kemampuan meraih tujuan, dan perasaan seimbang dalam kehidupan. Kebahagiaan bukan hanya sekedar kesenangan sesaat, melainkan tentang rasa memiliki arti dalam kehidupan dan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Dewan juri yang saya hormati, kebahagiaan didasari oleh 3 dimensi utama, salah satunya adalah dimensi perasaan. Perasaan positif seperti kesenangan, kegembiraan, rasa kasih sayang, dan kepuasan batin juga berperan penting dalam peningkatan kebahagiaan individu. Peningkatan kualitas hidup dapat tercapai apabila seseorang mampu mengelola emosi positif secara konsisten. Indikator pada dimensi perasaan antara lain perasaan senang, perasaan tidak khawatir, dan perasaan tidak tertekan. Dewan juri yang saya hormati, standar kebahagiaan masyarakat umum yang memaksa individu untuk menyesuaikan diri dapat menyebabkan stres, emosi, dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penekanan pada kebahagiaan individu sangatlah penting untuk membantu menjaga keseimbangan psikologis dan kesehatan mental, di mana kesehatan mental dan keseimbangan psikologis sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan individu. Keseimbangan psikologis mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres, emosi, dan konflik dengan cara yang sehat, sementara kesehatan mental mencakup keadaan kesejahteraan emosional dan psikologis yang memungkinkan individu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengedepankan kebahagiaan individu dapat membantu menjaga kesejahteraan emosional yang penting untuk kesehatan mental dan peningkatan kualitas hidup secara holistik, di mana ketika seorang individu merasa bahagia dengan hidup mereka, mereka akan lebih cenderung untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.
Dikutip dari website lambeturah.co.id, di mana terdapat satu fenomena seorang anak atau individu yang malu untuk dijemput oleh orang tuanya menggunakan motor lama. Di sini dapat disimpulkan bahwa perilaku tersebut dipicu oleh sikap gengsi, yang berarti anak atau individu tersebut melihat dan mengikuti kebahagiaan orang lain. Dan juri yang saya hormati, berdasarkan penyampaian argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1, 2, dan 3, solusi dari isu perdebatan yang melatar belakangi emosi kami adalah 1. Individu tidak mengikuti tuntutan dari masyarakat. 2. Menjadi diri sendiri atau yang biasa kita kenal dengan self-love. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, setelah banyaknya argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1, 2, dan 3, maka dapat kami simpulkan bahwasanya kami tetap teguh pada pendirian kami bahwa mengedepankan kebahagiaan individu merupakan pendekatan yang lebih etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebahagiaan adalah konsep yang sangat subjektif dan dapat berbeda untuk setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri dan mencari cara untuk mencapainya dalam konteks kehidupan pribadi masing-masing. Berdasarkan hasil survei kami dengan menyebarkan angket kepada masyarakat, cukup banyak masyarakat yang menyetujui mengenai mosi kami kali ini. Dengan begitu, banyak masyarakat yang mengedepankan dukungan dalam mengutamakan kebahagiaan individu dibandingkan harus dengan standar kebahagiaan masyarakat umum, karena banyaknya faktor tekanan sosial pada masyarakat individu. Kebahagiaan individu merupakan hal penting dalam menjunjung tinggi kesejahteraan umum, sama halnya dengan rasa peduli pada masyarakat lain. Dengan mengedepankan kebahagiaan individu, seseorang akan lebih mudah dalam membahagiakan masyarakat lain. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan sekali lagi bahwasanya kami sangat setuju dengan mosi kita kali ini. Sekian dari kami, terima kasih.